Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sesuai apa yang menjadi keinginan kalian, ada satu orang yang bilang ini pesan dari semesta aja. Oke, pesan dari semesta akan saya berikan hari ini. Kalau yang bilang tentang hubungan karmik dan penyelesaiannya, mohon maaf itu terlalu personal ya, karena hubungan itu tuh dua orang, nggak rame-rame kayak gini ya. Ini general rame-rame, jadi tidak bisa secara general, harus secara personal. Oke. So ya, ini pesan dari semesta. Pesan pertama akan disampaikan ya, itu tentang temptation atau hasrat. Hasrat. Oke. Are you in denial about unhealthy unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's. Gosh. Oke, temptation ini tentang hasrat. Pembicaraan yang seru nih tentang hasrat. Oke, disebutkan di sini my dear Virgo, untuk kalian para Virgo ya, termasuk saya karena saya juga Virgo. Apakah kalian berada di sebuah situasi yang kalian denial, kalian nggak anggap itu ada, atau kalian nggak ngerasa enggak bukan kayak gitu situasinya gitu. Jadi benar-benar denial. Dan nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nanti tidak terjadi sesuatu hal yang akhirnya bikin Virgonya jadi nggak enak gitu. Biasanya keadaan seperti yang itu tadi, ada yang minta tentang karmic relationship ya, berada di keadaan yang toxic, berada yang di keadaan tidak baik-baik saja, tapi denial, menyangkal. Ini pesan dari semestanya meaningful banget ya. Dalam nih, dalam banget. My dear Virgo, apakah kalian berada di situasi yang kalian menyangkal? Padahal sebenarnya kejadiannya kayak gitu, tapi kalian sangkal. Gara-gara kalian bilang, enggak lah, enggak kayak gitu kok, masih baik-baik saja, sok pura-pura baik-baik saja. Padahal it's okay, tidak apa-apa kalau kalian sedang tidak baik-baik saja. Padahal enggak seperti itu. Oke, untuk kalian yang berada di situasi yang denial ini ya, situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja tapi disangkal gitu ya. Dan di sini disebutin sebenarnya kita tuh bisa punya power untuk mengatasi itu gitu. Jadi nggak usah denial, ya emang keadaannya kayak gitu, ya iya kayak gitu, diiyain aja, dan setelah itu dicari gimana jalan penyelesaiannya. Oke, Virgo, ini pesannya pertama. Pesan pertama aja udah jelek ya, udah jelek. Oke, pesan yang kedua saya buka dari Angel's Guide Oracle Card ya. Pesan yang kedua coba saya lihat tentang listen deeply, mendengarkan secara dalam. Itu nyambung sama yang tadi ya. Tadi tuh pesannya tuh udah dalam banget ya kan, pesannya tuh dalam. Dan ini juga meminta kalian, meminta para Virgo untuk juga mendengarkannya secara deep, secara dalam. Jadi jangan di permukaan, jangan cuma alah nanti juga berlalu. Iya memang nanti juga berlalu. Tapi dengarkan pesan-pesan dari semesta. Ya mungkin melalui bacaan ini juga termasuk ya. Pesan-pesan yang disampaikan sehubungan dengan situasi kalian yang itu tadi. Ya ada yang nggak enak, ada yang tapinya kitanya menyangkal gitu. Listen deeply pesannya gitu. Pesannya siapa tahu ada di sini, kita lihat pesannya yang pertama. Saya buka kartunya ya, kalau nggak 3, 5 deh. Atau 7. Oke, tergantung. Yang pertama,
tentang satu hal baru atau orang baru atau kejadian baru yang tiba-tiba datang tanpa diundang ke kehidupan kalian. Tentang sesuatu hal yang tidak direncanakan, yang tidak kalian expect gitu ya, atau tunggu, tapi tiba-tiba datang ke kehidupan kalian. Coba pikirin, coba ingat-ingat, apakah ada kejadian seperti itu? Kalau ada berarti resonate. Kalau enggak, ini general reading. Enggak resonate buat semua ya. Ada nggak tiba-tiba? Kalau kalian tanya ke saya sebagai Virgo, saya mengiyakan. Iya. Ada satu hal yang tidak saya expect, yang tidak saya duga, terus datang. Gitu. Ada kayak gitu ya. Dan itu tadi ya, membuat keadaan tidak baik-baik saja, tapi kita nyangkal kayak, nggak kok, baik kok. Padahal sih sebenarnya nggak baik-baik saja ya di situ ya. Oke, kemudian kita lihat lebih dalam tentang hal tersebut, karena tadi juga disuruh ya, tentang sesuatu hal atau orang ya yang baru yang datang, terus tiba-tiba bikin nggak nyaman, terus tiba-tiba kita ngerasa sebenarnya nyaman kok, enggak kok, nggak apa-apa gitu, padahal apa-apa gitu ya, padahal ada something di situ. Oh, ada Seven of Cups yang terbalik. No other choice, nggak ada pilihan lain selain kalian menerima hal tersebut atau orang tersebut masuk ke dalam kehidupan kalian. Karena nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa milih adalah keadaan yang membuat hal tersebut atau orang tersebut masuk ke dalam kehidupan kalian tanpa kalian undang, bahkan tanpa kalian ekspektasikan, tanpa kalian tunggu bahkan. Tiba-tiba datang aja gitu ya, ciri-cirinya tuh kayak gitu. Nggak punya pilihan. Kalau mau nolak nggak bisa. Kenapa? Ya emang keadaan nggak bisa membuat kita menolaknya gitu. Oke, apakah kalian berada di posisi seperti itu? Kita lihat kartu yang berikutnya lagi nih. Resultnya apa nih? Ada apa lagi nih? Coba. The Hermit, Virgo. Virgo banget. Ayo, yang relate dengan bacaan ini, ya ampun. Sesuatu yang datang tanpa kalian undang, tanpa kalian duga, dan membuat kalian denial atau bilang kayak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa dia datang, saya bisa mengatasinya. Padahal deep in your heart kalian tahu, kalau kalian listen deeply dalam diri kalian, kalian nggak akan baik-baik saja. Nah, mungkin suatu hari nanti bikin kalian tidak baik-baik saja, kalaupun sekarang kelihatannya masih baik-baik saja. Oke? Yang relate dengan itu kita teruskan ya. Mungkin ada pesan lain yang masih nyambung atau sesuatu hal yang lain lagi. Coba kita lihat. Yang sekarang ini adalah the Fool. Membawa sesuatu hal yang baru, membawa kalian pada petualangan baru. Jadi sesuatu itu datang atau orang itu datang membawa kalian pada situasi yang baru, petualangan baru, pengalaman baru, sesuatu yang baru. Kalau dilihat sampai sini kelihatannya enak ya, kelihatannya oke-oke aja gitu kan, sesuatu yang baru loh mbak, berarti keren loh mbak. Ya kan? Oke. Coba kalian perhatikan apakah ini benar-benar ada di kehidupan kalian. Kalau sekali lagi kalian tanya ke saya sebagai Virgo, saya jawab iya. Iya banget. Ya kan? Berarti relate dengan ini. Yang nggak relate nggak apa-apa. Mungkin belum terjadi ya. Mungkin bukan sekarang, karena ini ya sifatnya timeless sih, nggak ada batasan kapan itu akan muncul. Tapi ketika itu muncul dan kalian sudah melihat pesan-pesan ini, semoga itu bisa jadi kayak pegangan kalian juga untuk menentukan sikap kalian, untuk menentukan apa yang harus kalian lakukan kemudian. Oke, Virgo? Nih jadi exciting saya sama bacaannya. Oke. Selanjutnya tentang the Fool tadi. Oh ya, the Fool juga ya itu bersifat kekanak-kanakan. Jadi the Fool juga bersikap careless ya. Kadang-kadang kita berpikir, wah perjalanan baru, petualangan baru itu menyenangkan, tapi bisa juga nanti membuatnya keadaan jadi nggak enak di kemudian hari. Ada Eight of Pentacles. Ini
pure kalian sendiri para Virgo yang harus menghadapi ini. Kalian gak bisa cerita kanan kiri, minta saran, karena apapun saran mereka tetap nanti Virgonya yang memutuskan, ya. So, kalian mau ambil petualangan baru ini bersama orang atau sesuatu tadi yang datang ke dalam kehidupan kalian atau tidak, ujung-ujungnya nanti kalian sendiri. Mungkin kalian nanti yang sibuk, yang repot, yang menghadapi itu, ujung-ujungnya pokoknya kalian sendiri. Ya, ujung-ujungnya. Apakah itu membawa kebaikan? Ya, hopefully membawa kebaikan apapun itu. Tapi coba kita lihat kartunya ya yang berikutnya. Oh, the King of the Ocean. Ternyata ini memang dimaksudkan semesta untuk datang ke dalam kehidupannya Virgo. Look, ada the Hermit ya tadi di sini ya. Yang sekarang order. Ya, the King of the Ocean. Order, perintah. Memang ini masuk ke dalam kehidupan kalian, nggak bisa disangkal. Denial atau tidak ya, menyangkal atau tidak, tetap datang gitu. Mau nahannya kayak gimana? Nggak bisa. Ya udah, pasrah. Nggak juga. Kita tetap harus mawas diri. Sepasrah-pasrahnya kita tetap aja harus ada ketetapan hati, keteguhan hati, dan memprevent atau bilang prevention itu apa ya? Berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga supaya nanti di kedepannya tidak menyakitkan atau tidak membuat Virgonya jatuh terjerembab gitu ya. Oke, so next kita lihat apakah kartu next ini masih berhubungan dengan yang tadi, yang baru-baru tadi itu ya, baru-baru muncul. Ya, in a way kalau saya nggak baru-baru banget, udah seminggu lalu, tapi ya baru kan, seminggu kan baru. Berarti ada yang udah misalnya beberapa waktu yang lalu, atau baru terjadi atau akan terjadi. Ya itu lain-lain orang-orang. Walaupun orang per orang beda, walaupun sama-sama Virgo. Iya. Kartu selanjutnya adalah tentang Nine of Wands yang terbalik. Ini situasi yang dimana sebenarnya Virgo sedang memikirkan satu hal penting di hidupnya, tapi kemudian jadi teralihkan oleh situasi yang ada. Itu tadi ya, ada sesuatu yang baru, yang mengajak petualangan baru dan lain sebagainya. Padahal si Virgonya sendiri sebenarnya itu lagi fokus dengan sesuatu. Ini kan banyak hal di dalam kehidupannya Virgo, tapi si Virgonya tuh lagi fokus dengan satu keadaan itu. Tapi jadi kayak terjungkir balik, jadi buyar semua gitu. Nah, susahnya adalah mengembalikan lagi ke track yang sebenarnya, ke arah yang sebenarnya, ke sesuatu hal yang memang harusnya difokusin dulu sebelum lari-lari kemana-mana. Oke, ada beberapa Virgo yang kayak gitu ya. Berkaca dari beberapa personal reading Virgo yang ke saya, itu juga seperti itu ya, fokusnya sebenarnya ke sini tapi lari-lari ke sana kemari gara-gara ya satu hal tersebut ya. Oke, dan ini membuat Knight of Sword-nya sekarang terbalik, dan ini membuat kalian akan susah ya, susah menghalau apa yang mau datang. Menghadang juga udah nggak mungkin kan, katanya tadi semesta yang ngasih itu. Oke, berarti memang ada kesulitan tersendiri buat Virgo keluar dari situasi yang seperti itu. Jadi tetap harus dihadapin ya Virgo ya. Udahlah, nggak usah menyangkal, udah hadapin aja. Oke, kita tinggal lihat jalan keluarnya nanti gimana kalau memang menyakitkan nantinya. Tapi enggak sih, di situasi yang sekarang desan malah. Di situasi yang sekarang terlihat baik-baik saja. Walaupun Virgo teralihkan pikirannya dari fokusnya yang sini terus teralihkan ke tempat lain, situasinya sebenarnya masih happy-happy aja. Tapi tentu saja kartu ini tidak pernah saya buka secara terbalik, kan bisa aja unhappy ya. Enggak lah ya, kita positive thinking aja ya. Tetap harusnya ini happy-happy aja buat Virgo. Makanya saya bilang nggak usah ketakutan ketika hal itu emang beneran datang di kehidupan kita, terus kita nggak bisa menghalau itu, terus kita nggak bisa
menahan itu orang itu untuk datang atau kejadian itu untuk datang, tapi tetap aja ya, ya masih bisa bikin happy kok, masih bisa bikin happy. Oke, yang selanjutnya situasi di mana ada Knight of Pentacles ya. Kalau tadi Knight of Swords, yang ini sekarang Knight of Pentacles. In term of pekerjaan dan karir kalian, itu justru lagi datang opportunity baru, kesempatan baru yang bisa bikin kalian jadi kayak lebih melanjutkan lagi apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Jadi ada pergerakan di situ. Sayangnya yang ini tidak secepat datangnya dari hal yang tadi atau orang yang tadi. Yang ini tuh kayak jalan tapi oke aja gitu. Sementara tadi kan situasinya bisa saja kalian teralihkan oleh sesuatu hal yang baru atau orang yang baru. Sementara karir keuangan dan bisnis kalian it should be going gitu kan, harus berjalan. Dan kesempatan-kesempatan yang datang itu pun harus kalian tetap monitor, tetap kalian bukan fokusin ya. Jadi ya tetap kalian lakuin lah ya apa yang menjadi kehidupan karir keuangan dan bisnis kalian gitu. Oke, coba saya lihat kartu yang selanjutnya mendampingi yang tadi. Princess of Wands. Memang kalian harus tetap melakukan yang sehubungan dengan karir keuangan dan bisnis kalian, apapun yang terjadi di depan sana, yang terjadi sebelumnya, karena beberapa hal yang kalian tunggu belum datang. Jadi memang beberapa hal yang kalian tuju, yang kalian inginkan itu belum terlihat nih, kabar-kabarnya, bau-baunya belum terlihat ya. Jadi memang ya tetap harus dilanjutkan dong ya, jangan berhenti. Oke Virgo, jangan berhenti. Dan kartu yang menyertainya motivation. Kembaliin lagi motivasi kalian dalam menghadapi hal ini, karena bagaimanapun kalau nggak ada motivasi mau gimana? Mau berhenti dari hal-hal yang harusnya kalian terus lakukan? Enggak dong ya. Tetap loh, kalian harus fokus di sini, harus tetap melakukannya dan nggak bisa berhenti. Oke. So, kartu terakhir kalian nih, kartu kelima. Jadi saya ambil 5 kartu memang. King of Pentacles-nya terbalik. Ini juga keadaan di beberapa Virgo yang belum baik-baik saja keadaan keuangannya, terutama karir keuangan dan bisnisnya mungkin ya biasa, tapi tidak ngaruh di pitinya di cuannya gitu. Cuma kalian harus tahu ya, rezeki itu benar-benar nggak kemana. Rezeki itu kalau kita tetap berada di track yang benar dan tetap baik gitu kan, rajin ngasih juga, rajin memberi, rajin bersedekah juga, itu seriously, kalaupun kalian berada di posisi yang seperti ini dan akhirnya membawa kalian kepada temptation yang lain yang mungkin kayak jalan pintas gitu, jangan ya, nggak usah deh, nggak usah pakai jalan pintas. Tetap itu nanti menyulitkan kalian di kemudian hari. Mungkin terlihat menyenangkan mula-mula ya di awal, tapi di akhirnya belum tentu. Ya, tuh kan ada Queen of Swords. Jadi beberapa hal memang terlihat bagus di depan Virgo, tapi belum tentu terusannya bagus. Jadi kalau kalian masih berada di situasi yang kayak gini, ya disesuaikan aja. Mungkin beberapa orang melihat hidup orang lain lebih baik dibandingin diri sendiri, tapi kalian nggak tahu, belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya digambarkan di sosial media itu kan yang bagus-bagus ya. Sebenarnya nggak mungkin lah orang posting yang jelek-jelek gitu. Lagian kalau posting yang jelek kan belum tentu orang juga kasihan. Ada yang malah nyukurin ya, itu kan nyebelin ya kayak gitu ya. By the end, justice sih, keseimbangan itu diperlukan. Sangat baik jika kalian mau
menyeimbangkan kehidupan kalian dengan cara banyak memberi. Dengan demikian kalian juga akan banyak mendapatkan. Jadi seimbang di situ ya, sangat seimbang di situ. Oke. So, my dear Virgo, itu tadi bacaannya. Oh ya, yang kemarin belum, yes or no-nya belum. Ya, oke, sekarang lah ya. Coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya yes. Manifestation, yes. Jawabannya masih bagus, yes. So, sekian bacaannya ya Virgo, semoga ada yang bisa diambil dari sini di keadaan pesan dari semesta tentang sesuatu hal yang deep banget, sesuatu hal yang datang ke dalam kehidupan kalian, terus kalian menyangkal itu padahal sudah diberi tanda-tanda. Jadi coba dilihat secara deep, karena memang belum tentu jelek sih, belum tentu jelek nih, orang per orang beda-beda. Cuma memang diberitahu dan di warning lah ya, supaya lebih hati-hati dan lebih memikirkannya secara deep, secara benar-benar dengan pemikiran yang benar-benar dalam gitu, dan dijaga keseimbangannya gitu ya Virgo ya. Sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita mungkin ketemunya lagi nggak bisa di Jumat, karena setelah Rabu ini saya tidak akan bikin video, baru bikin video lagi minggu depan setelah Nyepi ya, karena ada Nyepi, ada Kuningan, ada Nyepi, kemarin Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Jadi kita ketemunya minggu depan lagi ya. Ya, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.